maka keduanya adalah harus melayani pada saat yang sama, harus dilayani. Sehingga bahasanya dalam istilah mubadalah adalah saling melayani satu sama lain. Nah, karena itu perlu metode agar supaya kita tidak terjebak pada literal text, lalu terjauhkan atau tersisihkan dari prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan tadi ya. Nah, karena itu perlu ketemu bagaimana metodenya. Nah, buku ini misalnya akan mengenalkan metode yang sangat cepat bisa jadi ya. Kenapa ya? Karena sekarang banyak para mahasiswa sekalipun, para pembaca pengen secara cepat mengenali tanpa membaca 616 halaman di Qiraah Mubadalah. Apakah mungkin? Ya bisa saja, walaupun mungkin tidak semuanya berhasil, tapi bisa dicoba dalam waktu yang sangat sangat cepat ya. Namun tentu saja jika ingin mendalami ya secara umum interpretasi hadis dengan metode mubadalah itu pertama memastikan kita harus beriman dulu sama hadis tersebut. Beriman artinya hadis itu mau kita pakai, hadis itu kita rujuk, hadis itu kita yakini sebagai sumber pengetahuan. Nah, baru kemudian langkah berikutnya eh, kita harus menemukan makna yang kohesif dengan prinsip-prinsip yang tadi kita bicarakan, rahmah, akhlakul karimah. Nah, karena kita berpikir maknanya harus jadi dia tidak boleh berdiri sendiri hanya dari kata satu kata, misalnya satu konteks, satu orang, satu pihak gitu, tapi harus dilebarkan dalam norma yang lebih besar, visi yang lebih besar yaitu Rahman Akhlakul Karimah. Karena itu kita perlu mengenali pondasi-pondasinya, baik melalui makna kata, dalalah alfad, atau melalui maqasidus syariah, atau dengan interteks antar beberapa teks yang lain dengan melihat pondasi-pondasi yang ada tentu saja ya. Lalu kemudian kita interpretasikan agar makna itu yang muncul betul-betul kohesif dan punya pondasi pada maqasid syariah. Tapi ini mungkin terlalu apa namanya metodologis ya, karena itu yang lebih cepatnya kira-kira begini kalau kalau ingin lebih cepat ya, misalnya seperti yang saya sebutkan dalam buku ini. Eh, Metode mubadalah itu ingin ketemu makna yang memungkinkan makna itu bisa diberlakukan kepada laki-laki dan kepada perempuan sebagai sama-sama subjek, pelaku dan penerima kebaikan. Karena teks itu kan cuma ada dua saja isinya itu. Yang satu adalah meminta perbuatan baik atau eh, melarang kita dari perbuatan buruk. Nah, karena itu kebaikannya jika ketemu makna tersebut, maka kebaikan tersebut ya mari kita sapa atau kita ajak laki dan perempuan. Begitupun keburukan ya jangan dilakukan oleh laki-laki maupun oleh perempuan atau eh, 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 menjadikan laki dan perempuan sebagai korban. Nah, salah satu strategi yang paling cepat adalah fokusnya pada predikat di dalam teks itu. Nah, subjek dan objek itu hanya contoh dalam sebuah kasus teks tersebut, tapi yang pentingnya adalah predikatnya. Nah, itu kira-kira. Nah, misalnya kalau ketemu hadis ini contoh yang mungkin mudah ya. Hadis ini kan bicara tentang adanya seorang perempuan yang akan masuk neraka karena menyiksa kucing. Maka predikatnya soal menyiksa yang akan membuat dia masuk neraka. Bukan karena dia perempuan, bukan karena kucing sebagai objek yang disiksanya. Tapi karena menyiksa itu, menyiksa adalah bukan akhlakul karimah. Nah, itu pakai pondasi berarti kan dia kohesif dengan akhlak karimah. Pondasinya bisa dengan makosid adalah misalnya darul mafasid. Jadi menyiksa adalah predikat dan kita tahu menyiksa adalah haram gitu loh. Karena haram maka masuk neraka. Nah, karena itu maka lelaki maupun perempuan yang menyiksa adalah akan masuk neraka atau bahasa lain adalah dosa atau haram. Nah, kalau Anda sudah bisa mengatakan siapapun yang menyiksa, walaupun teksnya itu ngomong perempuan, maka kita sudah sampai pada makna mubadalah. Karena itu kita ajak laki dan perempuan agar tidak melakukan hal-hal yang menyiksa orang lain.
termasuk kepada kucing. Nah, hal yang sama juga misalnya adalah hadis yang ada di Bukhari terkait dengan laki-laki yang dirayu oleh perempuan, perempuannya cantik dan punya jabatan, lalu laki-laki itu tidak bersedia untuk berbuat dosa, misalnya zina. Nah, laki-laki itu diajak perempuan, lalu dia menolak ajakan itu. Maka kita tidak fokusnya tidak pada laki-laki atau perempuan, tapi fokusnya pada menolak diajak gitu loh, menolak diajak berbuat dosa. Sehingga kalau sudah ketemu predikatnya dia menolak diajak berbuat dosa, berarti lelaki maupun perempuan yang diajak berdosa dan dia menolak. Yang mengajaknya bisa laki, bisa perempuan. Yang diajaknya bisa laki dan perempuan. Tetapi barang siapa yang tahan, menolak, tidak berbuat dosa lalu, maka dialah orang yang akan memperoleh naungan atau lindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat atau bahasa lain dapat pahala. Jadi predikatnya adalah tentang orang yang mampu bertahan dari godaan. Tidak hanya laki-laki, walaupun teksnya ngomong laki-laki. Kalau tadi teksnya ngomong perempuan, begitu. Nah, karena itu ya nanti hadis-hadis yang lain seperti dalam buku ini akan dikenalkan bagaimana kita menemukan predikat yang kohesif atau yang relevan dengan visi misi, lalu kemudian kita cari pondasinya, ya kita ajak laki dan perempuan. Nah, karena itu eh, hadis ini juga yang biasa digunakan oleh kita untuk meminta laki-laki memperoleh meminta perempuan untuk memperoleh ridho suami agar dia masuk surga, maka pada saat yang sama juga adalah kita harus gunakan untuk meminta laki-laki agar memperoleh ridho istri. Kenapa? Karena memperoleh ridho itu baik, akhlak. Orang memberi ridho itu karena dia suka, karena dia nyaman. Biasanya orang nyaman karena orang tersebut banyak berbuat baik, banyak berakhlak, sehingga pasangannya menjadi nyaman. Nah, karena itu kalau kita fokusnya pada predikat, maka kita menuntut kepada suami dan istri untuk saling ridho, saling memberi kenyamanan, saling berbuat baik agar ridho dan nyaman. Karena dengan begitulah akan lahir kehidupan surgawi yang nyaman, lalu ketika meninggal akan mendapatkan kehidupan surga di akhirat. Jadi itulah eh, metode dengan cara cepat 5 menit itu. Jadi fokusnya pada predikat. Nanti ya apapun termasuk misalnya hadis ini tentang laki-laki yang keluar rumah bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Nah, kita tidak perlu lihat laki-lakinya, tapi perlu melihat orang yang bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Bisa anak, bisa orang tua, bisa istri, bisa suami, bisa yang lain. Bahkan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya pun dianggap pahala, dianggap ibadah. Sehingga siapapun yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan dianggap sebagai orang yang beribadah dan berpahala. Tidak melulu laki-laki. Nah, ketika Anda ketemu makna seperti itu, maka kita akan mengapresiasi siapapun yang melakukan kerja-kerja pemenuhan kebutuhan. Begitu kira-kira. Hal yang sama juga mungkin hadis yang sangat terkenal terkait dengan istri soleha kepada suaminya, maka predikatnya adalah soal menjadi soleha atau menjadi soleh berarti. Sehingga hadis ini secara mubadalah tidak hanya menuntut istri agar menjadi soleha, tapi juga menuntut si suami agar menjadi soleh kepada istrinya. Nah, dengan metode seperti ini, maka isu-isu rumah tangga, isu-isu sosial, isu-isu politik, isu-isu ekonomi akan dikelola bersama untuk tadi keadilan dan kemaslahatan yang dilakukan dan diterima oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, buku ini itu ada sekitar 38 isu yang didekati dengan cara pandang mubadalah itu. Sehingga
eee, hal-hal terkait dengan isu reproduksi misalnya, itu akan, dilihat sebagai tanggung jawab bersama. Pada saat yang sama juga akan menjadi, kebaikan dan kemaslahatan bersama kedua belah, pihak ya. Sehingga tidak lagi muncul misalnya, apa itu, ibu lebih penting bagi suami daripada istrinya. Itu tidak lagi melihat begitu, yang dilihat adalah soal apa kebutuhannya. Begitu itu predikat, apa kebutuhannya, apa daruratnya, apa yang harus karena bisa jadi antara kebutuhan ibu sama kebutuhan istri, ada yang lebih lebih utama dari sisi kebutuhan itu sendiri, misalnya untuk menolong yang sakit gitu loh. Jadi ini harus kita sadarkan, jadi bukan pada, subjeknya belaka, tapi juga ngelihat, predikatnya, agar kita basisnya adalah nilai, bukan kepada, orang itu sendiri. Tetapi ketika sama persis, ya tentu saja yang lebih, senior misalnya adalah ibu, misalnya begitu ya. Tapi juga berlaku tidak hanya bagi suami, tapi juga bagi, perempuan, di mana juga penting untuk memperhatikan, orang tuanya gitu, tidak hanya suaminya belaka. Nah, tentu saja ada banyak sekali, isu-isu sebagaimana dalam peta ini yang, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi terkait dengan pentingnya tadi gagasan, menemukan makna yang memungkinkan kita bisa mengajak kedua belah pihak untuk berbuat baik secara kerjasama yang saya sebut sebagai, mubadalah itu. Jadi baik dalam hal merumuskan, konsep-konsep kunci dalam hadis atau dalam, maqasidus syariah gitu. Begitupun dalam, konsep-konsep kunci akhlakul karimah dan lain-lain ya. Di antara yang mungkin bisa kita, temukan di situ adalah soal misalnya, apa namanya, terkait dengan isu-isu, pernikahan di situ misalnya juga dibicarakan terkait dengan bagaimana, nilai-nilai dalam pernikahan, monogami misalnya, lalu kemudian apakah, poligami itu dalam kerangka untuk kedua belah pihak atau untuk salah satunya, begitu. Sehingga sangat mungkin ketika terjadi penolakan untuk kedua belah pihak, itu juga menjadi bagian dari akhlakul karimah, kalau itu misalnya adalah menyakitkan dan lain-lain ya. Begitupun soal, konflik dalam rumah tangga yang itu sesungguhnya adalah sebuah, praktek atau sebuah yang tidak bisa dilepas begitu saja, tidak bisa jadi tidak ada istilah keluarga ideal tanpa konflik maksudnya. Kenapa? Ya karena ada pertemuan, 2 orang, 2 pihak yang berbeda, sehingga Eee berkeluarga itu tidak hanya soal mencari kesamaan, tapi juga menerima perbedaan yang mungkin ketika terjadi, konflik kemudian dikelola agar tidak menjadi sesuatu yang, menyakitkan dan membuat, mudarat lebih besar. Nah, itu perlu, belajar soal-soal, itu ya, termasuk juga soal membuka aib dan lain-lain yang nanti bisa dilihat apakah, melaporkan, membicarakan KDRT adalah sesuatu yang aib. Nah, predikatnya nanti adalah soal apakah seseorang itu ketika berbicara tentang pasangannya benar-benar sedang membuka aib atau sedang melepaskan diri dari kekerasan, atau sedang mencari jalan agar relasi lebih baik, begitu. Jadi tidak karena istri yang berbuat maka salah semua gitu. Kalau perempuan yang berbuat misalnya dianggap, pelakor gitu misalnya, kalau laki-laki ya, dianggap wajar misalnya, tapi tidak begitu. Jadi konsep-konsep kunci yang mungkin sering kita dengar terkait dengan misalnya al-ummu madrasatul ula misalnya ya, itu juga bisa dikelola lihat lihat, predikatnya. Al-ummu ibu, madrasah menjadi sekolah yang pertama. Bagi siapa? Bagi anak-anak. Nah, menjadi sekolah itu adalah sesuatu yang predikat dan penting. Menjadi sekolah itu kan teladan gitu loh. Nah, karena dia menjadi sekolah teladan itu penting, maka tidak hanya ibu, ayah juga gitu loh. Bahkan seluruh anggota keluarga itu menjadi sekolah bagi anak-anak. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawabnya ibu. Nah, menemukan makna bahwa madrasah ula itu penting, akhlakul karimah, tanggung jawab, lalu kemudian kita ajak kedua belah pihak untuk menjadi teladan bagi
anak-anak di keluarga adalah cara pandang mubadalah gitu loh. Kenapa? Ya karena predikatnya pada madrasah ula. Begitupun mungkin konsep misalnya konco winking juga saya sebutkan di mana ya? Ya di sini nih makna konco winking di bab di pintu yang ke berapa ini keempat apa? Itu juga misalnya ya predikatnya kan bukan soal apa namanya perempuan harus menjadi konco winking, tetapi siapapun menjadi konco teman winking di rumah gitu, teman yang baik, yang melayani, yang nyaman, yang membantu, yang mudah apa namanya diajak berbicara gitu loh, yang saling mendukung satu sama lain, itu namanya konco winking. Jadi perempuan menjadi konco winking bagi suaminya, laki-laki menjadi konco winking bagi istrinya ketika berada di rumah. Sehingga rumah itu menjadi ruang yang aman, nyaman, tenang, dan diusahakan bagi kedua belah pihak gitu loh. Nah, ini rumusan ideal ini adalah ketika kita menggunakan cara pandang mubadalah. Tentu prakteknya ada jatuh bangun dan lain-lain ya. Itu adalah manusiawi, tetapi kan kita punya tujuan, kita punya ideal, kita punya arah. Nah, arah yang mubadalah itu misalnya jangan hanya salah satu yang diminta untuk menjadi konco winking, tapi kedua belah pihak. Begitupun menjadi konco ketika di publik ya, tidak hanya di winking tapi juga di luar. Nah, itu cara pandang itulah yang yang kita sebut sebagai mubadalah gitu loh. Sehingga mengasuh anak misalnya apa mengelola rumah tangga, mendidik anak itu termasuk bertanggung jawab bagaimana mengelola keuangan itu menjadi tanggung jawab bersama sebagai sebuah tanggung jawab. Bahwa porsinya berbeda karena ada tanggung jawab lain, ya itu bisa dikomunikasikan dan tidak menjadi beban salah satu saja bahwa ini pasti adalah bagian perempuan, ini pasti adalah bagian laki-laki. Tidak begitu dalam konteks mubadalah, itu bisa fleksibel, tidak ada istilah dunia terbalik, karena tantangan yang dihadapi oleh keluarga beda-beda. Bisa jadi ada dua belah pihak yang harus bekerja semua gitu loh. Atau salah satunya bisa laki, bisa perempuan. Atau bahkan ada keluarga yang masih sulit untuk bisa bekerja karena tidak ada pekerjaan. Begitu. Nah, karena itu tantangan-tantangan dikelola agar supaya tidak membuat rumah tangga atau keluarga itu justru menjadi bencana bagi keduanya. Hal yang sama juga kehidupan sosial itu tidak menjadi bencana bagi laki-laki maupun perempuan. Tentu saja contoh-contoh bagaimana memaknai atau menggunakan mubadalah ini bisa ditemukan secara cepat dari 38 isu ini yang jika dikonversi ya dengan harga yang mungkin cuma 70 atau 60 ribu, itu satu isu nggak sampai harga 1.500 atau 1.800 gitu. Artinya cukup cukup harusnya ya cukup bisa membuat kita memperoleh sesuatu dengan harga yang cukup eh, apa namanya terjangkau itu. Nah, begitupun isu-isu yang mungkin di luar ya, di luar keluarga itu juga bisa kita apa namanya bicarakan dengan konsep mubadalah. Jadi, misalnya dalam konteks nafkah itu dalam bahasa mubadalah adalah tanggung jawab bersama. Tetapi bukan berarti lalu itu kita melepaskan misalnya kadang-kadang kan istilah tanggung jawab itu artinya adalah melepaskan diri. Nah, ini yang problem itu. Ini tanggung jawab kamu gitu loh. Atau ini tanggung jawab bersama. Maka laki-laki tidak merasa perlu lagi kan. Padahal bukan itu maksud tanggung jawab bersama itu. Artinya adalah eh, pemenuhan nafkah itu artinya pemenuhan kebutuhan, membelanjakan untuk memenuhkan kebutuhan. Tentu sebelum belanja harus dicari. Karena tidak mungkin kita bisa belanja tanpa mencari. Maka mencari lalu membelanjakan. Maka ada istilah mencari nafkah kan. Nafkah itu pembelanjaan kalau dalam bahasa Arabnya ya, apa namanya, nafkah itu, anfaqu yunfiqu itu kan membelanjakan. Nah, mencari nafkah
Jadi nafkah itu baik mencari maupun mengelolanya adalah tanggung jawab bersama gitu loh. Tanggung jawab bersama. Bahwa di dalam Al-Quran dituntut laki-laki dulu, itu karena proses keadilan tadi. Keadilan dalam arti di mana perempuan dalam pernikahan akan mengalami kehamilan, sementara laki-laki tidak. Secara sosial bisa jadi laki-laki lebih mudah untuk keluar kapanpun, eh, apa namanya, mencari nafkah. Kalau perempuan mungkin sangat terbatas, untuk malam hari masih susah dan lain-lainnya. Nah, sehingga laki-laki dituntut duluan agar tidak menjadi, istilah saya, bang toyib itu kan, yang tidak pulang-pulang itu. Jadi eh, ikatan pernikahan itu pertama kali menuntut laki-laki untuk bertanggung jawab menghadirkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kepada perempuan, karena perempuan akan hamil dan seterusnya ketika terjadi hubungan intim dalam pernikahan. Sementara laki-laki tidak. Tetapi prinsipnya tetap adalah tanggung jawab bersama, sehingga yang didapatkan oleh laki-laki itu dikelola bagaimana agar cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga mencari sama mengelola itu ya sama tanggung jawabnya, begitu. Karena itu tidak ada istilah dalam konteks mubadalah, tidak ada istilah misalnya apa namanya, istilah yang sering disebut bahwa perempuan mengatakan hartaku punyaku, kata perempuan harta suami punyaku juga gitu loh. Itu namanya curang kalau menurut saya. Hal yang sama juga ketika si suami mengatakan semua harta milikku, kamu harus minta izin sama saya gitu. Nafkahnya ditentukan seenaknya oleh suami sendiri. Itu juga sama, tidak mubadalah. Kalau mubadalah adalah kita harus menentukan berapa kebutuhan dan bagaimana kebutuhan itu dipenuhi oleh siapa? Oleh orang yang mampu di antara dua itu. Kalau mampu semua dua-duanya, kalau yang mampu satu ya salah satu, tapi yang lain bisa sambil mengelola gitu loh, melakukan hal yang terkait dengan kehidupan berumah tangga, tidak harus semuanya mencari gitu loh, mencari. Nah, misalnya begitu. Tentu nanti bisa ada yang maksimal, istilah saya, ada yang menengah, ada yang minimal ya. Maksimal itu kalau seluruhnya menjadi harta bersama. Kalau menengah itu sebagian dan cukup, tapi ada milik pribadi-pribadinya. Nah, kalau yang pertama itu nggak ada milik pribadi, semua menjadi harta bersama. Kalau yang menengah itu untuk keluarganya eh, cukup banyak, tetapi ada milik pribadi-pribadi. Tapi kalau yang minimal itu tentu saja untuk keluarganya sangat minimal. Tetapi untuk pribadi, milik pribadinya mungkin bisa menjadi cukup banyak. Kalau minimal berarti hal-hal yang menjadi kebutuhan bersama menjadi minimal nantinya. Dan nanti akan dijelaskan pada buku berikutnya. Tapi intinya adalah bahwa eh, dalam konteks etika reproduksi, baik reproduksi dalam arti kemanusiaan, yaitu mulai dari hubungan intim sampai hamil, melahirkan, lalu kemudian punya anak eh, besar dan seterusnya, ini adalah menjadi tanggung jawab bersama yang harus basisnya rahmah, akhlakul karimah, dengan cara pandang martabat, adil, maslahat. Artinya adalah misalnya kehamilan itu walaupun cuma perempuan yang mengalami secara biologis, tapi dia menjadi tanggung jawabnya laki-laki. Begitu sama tanggung jawabnya untuk memastikan kehamilannya sehat, nyaman, tidak mengalami kesakitan gitu. Itu tanggung jawab laki-laki juga, tidak ditinggalkan begitu saja. Misalnya begitu. Begitupun ketika punya anak, itu menjadi tanggung jawab kedua belah pihak untuk eh, mengurus, merawat dan membesarkan serta mendidiknya. Jadi tidak ada ungkapan misalnya kalau anak lagi nangis lalu ngomongnya anakmu nangis, anakmu rewel, anakmu tidak bisa. Tapi begitu sudah bersih, sudah nyaman, sudah indah, baru anakku gitu. Nah, padahal anak itu kan ya menjadi tanggung jawab bersama. Hadisnya mengatakan fa'abawahu, ayah dan ibu. Jadi nangis si anak kami, anak kita gitu bagaimana? Rewel ya anak kita bagaimana? Eh, ke- Begitupun ketika sukses gitu, nggak bisa kalau sukses anak siapa dulu bapaknya gitu. Begitu tidak sukses, oh ibunya aktif misalnya begitu, nggak ngurus. Nah ini yang bahasa-bahasa ungkapan yang membuat seperti anak itu jadi tidak menjadi tanggung jawab bersama gitu loh.
tentu saja tanggung jawab bersama tuh bukan berarti lu setiap saat megang barang, bukan. Tapi artinya dipikirkan menjadi tanggung jawab, sehingga ketika direncanakan, ketika dilakukan atau terjadi apa-apa, pembicaranya adalah anak kita gitu loh. Bukan anakmu, anakku. Anak kita bagaimana agar lebih baik dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu tentu saja tidak hanya soal tadi seperti yang saya bilang reproduksi dalam arti keturunan, melanjutkan keturunan manusia. Tapi reproduksi dalam arti tadi pekerjaan. Jadi produksi itu kan bekerja yang menghasilkan, anggaplah uang. Reproduksi itu pekerjaan yang mengelola uang itu. Jadi produksi dan reproduksi itu satu kesatuan. Nah, sehingga uang yang masuk menjadi cukup, bahkan bisa ditabung. Itu semua adalah melakukan punya peran. Ya, ketika punya peran, karena itu sah dan wajar ada istilah gonogini. Jadi siapapun bekerja di rumah tangga misalnya, itu bagian dari bekerja. Reproduksi, istilah pekerjaan reproduksi, bagian bekerja yang itu perlu diapresiasi, bahkan punya bagian dari harta yang terkumpul di keluarga itu. Jadi misalnya kalau dalam dalam relasi tradisional kan eh, laki-laki yang mencari uang, perempuan yang ngelola uang itu, maka uang itu bukan hanya milik laki-laki, tapi juga milik keduanya, sehingga pembelanjaannya itu dikelola bersama, lebihnya menjadi harta gonogini gitu. Begitu. Kecuali ada kesepakatan lain, misalnya si suaminya udah kaya duluan, atau si istrinya kaya duluan, bisa jadi begitu. Lalu berpikir mana yang pribadi, mana yang keluarga. Atau bisa jadi dua-duanya bekerja, eh, yang punya pemasukan sangat besar dua-duanya. Lalu berbicara apa yang menjadi harta keluarga, apa yang menjadi harta pribadi. Itu reproduksi dalam konteks ekonomi ya. Jadi begitu kira-kira, sementara Mbak Zaim, mungkin sudah lebih dari 30 menit saya belum diingatkan tadi ya. Hmm. Tapi intinya Ya. ada banyak isu lain ya, isu tentang terutama tentang ini juga setan laki-laki, nafsu perempuan lebih besar atau tidak, hifdzul furuj, ghaddul basar dan lain-lain yang mungkin biasa dalam relasi sebelum perkawinan, yang orang lebih banyak apa menganggap bahwa itu hampir semua tidak boleh semua, padahal ya setan ada di mana-mana misalnya dan lain-lain ya. Itu bisa dibaca silahkan, dan mungkin bisa ditanyakan juga bagi terutama bagi orang yang mungkin sudah membaca sebagiannya. Secara umum yang ingin saya kenalkan adalah bahwa hadis itu bisa jadi hanya ngomongin perempuan sebagai sumber fitnah, dekat setan misalnya. Tapi itu tidak soal perempuannya, soal bagaimana kita perlu waspada dari godaan siapapun. Mau setan, mau anak, mau orang tua, ayah, ibu, suami, istri, perempuan, laki-laki. Karena laki-laki yang menjadi setan juga banyaknya minta ampun gitu loh. Misalnya. Jadi kenapa? Karena kita fokusnya pada predikat. Predikat. Nah, karena kita juga akan kenal hadis-hadis lain yang mengatakan misalnya di pasar itu banyak setan, pedagang itu banyak macam-macam. Tapi kan kita tetap berhubungan gitu loh. Tapi untuk kita waspada omongan-omongan setan atau apapun itu ya. Eh, Karena itu tidak bisa hadis-hadis terkait dengan misalnya lagi sedang membicarakan keburukan perempuan, maka artinya perempuan buruk semua. Kenapa? Ya itu lagi bicara tentang pentingnya waspada pada keburukan. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Karena perempuan juga sumber keburukan iya, sumber kebaikan iya, sumber rahma iya, sumber anugerah iya. Sebagaimana manusia, karena ada baik dan buruk. Laki-laki juga sumber keburukannya ada, fitnahnya ada, baiknya ada, rahmanya ada. Nah, karena itu, mari kita bersama-sama secara mubadalah tingkatkan kebaikan, ketakwaan, keimanan dari manapun untuk siapapun, laki maupun perempuan. Hal yang sama juga kita bersama-sama waspada atas keburukan siapapun dari manapun, laki-laki maupun perempuan, di rumah maupun di luar rumah. Dengan demikian kita akan bisa insya Allah menciptakan kehidupan yang soleh dan solehah, dzurriatan thayyibah, dan negara yang baldatun thayyibatun ghafur, dan dunia yang rahmatan lil alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fakih. Saya tidak mengingatkan karena sepertinya seru sekali tadi yang disampaikan. Panjenengan berbicara total 35 menit ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan refleksi yang akan disampaikan oleh pembahas pertama yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Uma Farida. Beliau adalah guru besar ilmu hadis di IAIN Kudus. Beliau menyelesaikan studi S3 di UIN Wali Songo dan banyak sekali buku dan juga karya ilmiah yang sudah beliau terbitkan. Salah satunya tentang human trafficking dalam Al-Quran dan bagaimana mencegahnya. Langsung saja kepada beliau, Profesor Dr. Uma Farida, waktu dan tempat dipersilahkan. Panjenengan butuh bantuan untuk share screen atau langsung? Bu Uma. Sebentar, sebentar. Aduh, sebentar, sebentar. Bisa dibantu dari situ, Mbak Zaim. Sekedap, ya. Sebentar. Dari sini enggak? Sebentar deh. Saya buka dulu. Ya, sebentar. Bukan ya. Bedah buku. Sebentar, kenapa ini tidak muncul? Ya, monggo. Bukan dari sini. Sudah. Sampun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Pak Yai Fakih yang menjadi narasumber utama di dalam bedah buku, nggih, atau apa ini sharing session pada malam hari ini, dan juga narasumber berikutnya ada Ibu Profesor Dr. Ani Ismayawati dan Ibu Moderator Ibu Zaimatus Saadiyah, juga tim dari Afkaruna dan PSGA IAIN Kudus yang juga luar biasa. Sebelumnya perkenankan kami mengaturkan terima kasih ya atas kesempatannya untuk ikut menikmati buku yang ditulis oleh Pak Yai Fakih yang terbaru begitu nggih. Dan mungkin ada nanti juga akan ada lagi buku yang lebih baru lagi gitu ya. Karena beliau memang sangat produktif. Buku yang terakhir ini yang ada di bersama kita yaitu buku dari aborsi sampai child free. Di sini buku ini memang sangat menarik karena memang ini adalah karya Pak Fakih yang menurut saya bahasanya juga sangat enak dinikmati, terutama bagi para pemula, karena memang karya-karya beliau sangat banyak sekali, terutama yang sangat monumental terkait dengan mubadalah ya, bagaimana qiraah tabaduliyah yang kemudian beliau usung, beliau tawarkan bagaimana kemudian cara membaca teks yang resiprokal, bahwa teks itu tidak berlaku hanya bagi satu jenis kelamin tertentu, tetapi juga berlaku bagi jenis kelamin yang lain, sehingga bisa sama-sama menimbulkan atau mewujudkan kasih rahmat bagi semesta. Di sini di buku ini memang sangat apa ya mudah atau sangat mungkin bagi para pemula sangat mudah dipahami dengan bahasa yang renyah, karena tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yai Fakih bahwa meskipun ini sebenarnya adalah
saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah turunan, tetapi mungkin menyederhanakan yang tadinya qiraah mubadalah yang sangat apa ya, besar sekali begitu ya, sangat halamannya yang sangat banyak, dan mungkin bagi para pemula pengkaji mengenai teks-teks Islam begitu, bagaimana berinteraksi dengan teks-teks Islam mungkin agak berat begitu nggih, dengan halamannya yang sekian banyak begitu, dan dirangkum di dalam buku yang sangat renyah ini, dan juga tema-temanya saya lihat juga tema-tema yang memang familiar, yang sering dihadapi di masyarakat. Dan di sini saya melihat bahwa bagaimana komitmen Pak Yai Fakih ya dalam memumikan qiraah mubadalahnya, bahwa dan ini adalah pentingnya qiraah mubadalah di sini karena ingin juga membumikan pesan kerahmatan ya, dan juga akhlak yang itu diawali dengan relasi yang seimbang yang ada di dalam keluarga. Dan ini memang sangat relevan, sangat tepat karena bagaimanapun untuk membentuk atau mewujudkan masyarakat yang harmonis, yang seimbang, yang adil, yang setara secara makro, tentunya itu juga diawali dari unsur yang paling kecil, yaitu di dalam keluarga. Kan sering disebut bahwa al-usrah itu asghar nuwah fil mujtama, bahwa keluarga itu adalah unsur yang paling kecil di masyarakat, sehingga ketika kemudian ada relasi yang seimbang di dalam keluarga, tentunya ya akan menjadikan keluarga itu saleh dan salihah, dari pasangan yang saleh dan salihah, kemudian juga akan menjadi keluarga yang muslih gitu kan, muslihah, yang itu kemudian bisa bermanfaat atau menciptakan relasi yang baik, yang seimbang, yang harmonis di dalam masyarakat yang lebih luas. Di sini memang di dalam buku ini sekali lagi juga mengedepankan ya bagaimana cara membaca mubadalah yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yai Fakih secara panjang lebar, dan dalam bahasa yang sangat sederhana, yang sangat mudah. Saya rasa semua audiens yang ada atau jamaah Zoomiyah ini pasti sangat mudah memahami, sangat mudah menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Yai Fakih tadi. Bahwa teks itu tidak berbicara untuk satu jenis kelamin, tetapi bersifat resiprokal, sehingga pun akhirnya kemudian bisa menghadirkan atau apa, bahwa teks itu menghadirkan rahmah, menghadirkan kasih sayang untuk kedua belah pihak, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Dan di sini tadi juga sudah dijelaskan, saya rasa tidak perlu menjelaskan secara lebih lanjut mengenai paradigma mubadalah ini, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yai Fakih, dan karena memang dasar dari, kalau yang saya tidak salah memahami, bahwa prinsip ya, prinsip pijakan teologisnya itu adalah dari wahyu Al-Quran itu sendiri, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kemudian juga bahwa misi diutusnya Rasulullah itu adalah untuk memperbaiki akhlak begitu nggih, untuk membentuk moral yang baik begitu, dan itu tentunya juga tadi diawali dari keluarga, sehingga kemudian tidak ada namanya misalnya keluarga itu adalah yang diawali dari pernikahan, itu tidak menjadi semacam nau minareti, tidak semacam perbudakan antara yang superior dengan yang inferior, antara pihak suami kepada istrinya, tetapi justru antara kedua belah pihak ini saling melengkapi satu sama lain kekurangannya, kemudian juga manakala ada kelemahan, maka bagaimana agar kelemahan itu bisa menjadi lebih kuat begitu. Sehingga kemudian dan akhirnya perbedaan-perbedaan yang ada di dalam laki-laki dan perempuan itu bisa diharmonisasikan menjadi kekuatan bersama. Dan di dalam buku ini yang saya lihat itu ada 3 ide utama menurut saya gitu nggih.
Yang pertama tentunya mengajak untuk membumikan ajaran Islam ya, dengan menekankan pada substansi yang terkandung pada teks. Jadi memang qiraah mubadalah ini tidak menekankan pada mantukun nas, apa yang memang dibunyikan nas itu tidak, tetapi substansi yang terkandung di dalam teks itu yang lebih ditonjolkan, sehingga kemudian memberikan rahmah atau memberikan kasih pada dua pihak jenis kelamin, dan tidak hanya berlaku pada satu jenis kelamin yang dibunyikan oleh teks tersebut. Terus kemudian juga ide yang kedua itu adalah bagaimana mengajak untuk tidak hanya memahami atau tidak hanya memedomani hadis-hadis yang sifatnya ucapan saja, hadis-hadis yang sifatnya qauliyah saja, tetapi juga harus melihat hadis-hadis yang amali, yang memang diimplementasikan langsung oleh Rasulullah. Karena memang betul ini apa ya namanya, menurut saya memang perlu dan sangat penting ya. Jadi sangat banyak manfaatnya manakala memang Pak Yai Fakih ya mengedepankan ini, karena memang di masyarakat itu lazimnya mereka itu lebih banyak memedomani hadis qauliyah. Jadi apa yang memang dibunyikan atau disampaikan oleh Rasulullah dalam bentuk sabda beliau itu langsung kemudian dipahami apa adanya, tidak melihat bagaimana keseharian beliau berinteraksi dengan keluarganya, khususnya dengan para istrinya begitu. Banyak sekali misalnya hadis-hadis yang apa ya, dianggap misoginis begitu kan, yang bahwa perempuan itu sebagai sumber sial, apa namanya, yang disebutkan asyu'mu fi thalathah misalnya, ad-dar wal furs wal mar'ah, itu kan apa ya, bahwa hadis-hadis yang sifatnya ucapan itu kan banyak sebenarnya yang mendiskreditkan, mungkin dianggap mendiskreditkan perempuan. Misalnya juga ketika hadis yang sering di dibunyikan, misalnya kewajiban perempuan untuk melayani suaminya gitu kan, itu kan juga harus dipahami secara lebih arif begitu, bukan kemudian dipahami secara bagaimana secara kaulinya saja begitu. Misal hadis misal idza da'a ar-rajul, itu yang imra'atahu ila firasyi falam ta'ti fabata ghadban la'anatsal malaika hatta tusbiha, itu kan sering juga apa namanya, dipahami bahwa apa namanya, ini satu bentuk diskriminasi begitu nggih terhadap perempuan. Terus kemudian ini adalah kewajiban perempuan untuk melayani seks suaminya begitu. Sehingga kemudian melihat bahwa apa namanya, saya melihat ada relasi yang tidak seimbang, karena sebenarnya untuk mewujudkan sakinah, mawaddah warahmah yang ada di surah Ar-Rum ayat 21 itu kan seharusnya ada keseimbangan, ada ketenangan, di mana ketenangan itu harus ditopang dengan mawaddah dan rahmah. Dan di sini ada sebenarnya banyak sekali nggih, hadis-hadis qauliyah, hadis-hadis yang sifatnya ucapan yang memang disampaikan oleh Rasulullah yang tampaknya mendiskreditkan perempuan, misalnya hadis tentang kepemimpinan misalnya gitu, la yuflihul qaum walau amrahum imra'ah, yang di situ melarang perempuan untuk menjadi pemimpin secara kalau dipahami secara tekstual seperti itu, tetapi ini harus hadir terus bagaimana sikap Rasulullah terhadap kaum perempuan begitu. Pun misalnya memahami hadis larangan perempuan untuk keluar
rumah atau keluar hanya sekedar menunaikan ibadah ke masjid, misalnya la tamna'u nisa'akum ilal masajid, itu kan juga harus dilihat konteksnya bahwa ternyata Rasulullah hadis yang melarang perempuan untuk keluar atau bahkan untuk sholat pun kan juga harus dilihat bahwa ternyata Rasulullah juga memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk melakukan ibadah dan juga untuk bekerja begitu dan aktif di ruang publik. Terus kemudian ide utama berikutnya adalah di sini adalah mengusung keadilan relasi, nggih. Terus kemudian ada kerja-kerja pemberdayaan perempuan dan transformasi sosial. Ini menjadi lebih kuat basis teologisnya karena di dalam buku ini ya itu juga merujuk tentunya ya merujuk kepada teks-teks sumber ajaran Islam yaitu dari Al-Qur'an dan hadis. Dan yang menarik memang pendekatan yang digunakan di dalam qiraah mubadalah ini kan pendekatan maqasid nih, kalau nggak salah kan pendekatan maqasid syariah, di mana bahwa sebenarnya tujuan dari syariat Islam itu adalah untuk apa namanya menghadirkan ya kenyamanan ya atau rahmah untuk laki-laki ataupun perempuan, nggih. Dan di sini juga dijelaskan secara lebih lanjut meskipun tidak sedetail yang ada di qiraah mubadalah, karena di qiraah mubadalah kan memang sangat komprehensif, nggih, sudah sangat komprehensif. Tapi di dalam buku ini bagaimana kemudian yang berhalaman-halaman, beratus-ratus halaman itu menjadi lebih mudah dipahami. Terus kemudian tadi sebenarnya tema yang dibahas tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yai Fakih. Ada sekitar berapa 30-an tema dan tema-tema tersebut memang tema-tema yang menurut saya itu adalah tema-tema yang sangat aktual. Karena membahas apa ya? Problem-problem kekinian gitu, masalah keluarga yang ideal itu yang tadi ya, yang nggak ada konflik sama sekali itu ada atau tidak. Terus kemudian KDRT, terus masalah nikah tanpa wali ya. Dan terus ada lagi juga banyak sekali tema-tema ya kaitannya dengan poligami juga, terus kemudian kaitannya dengan child free tentunya karena itu juga tertulis di dalam judul begitu. Dan di sini juga apa ya? Tadi juga sudah disampaikan bagaimana bahwa sebenarnya perempuan nggih, yang tadi sampaikan itu memaknai konco wingking itu tidak hanya untuk perempuan saja, tetapi juga bisa berlaku untuk laki-laki, termasuk bagaimana juga memaknai Hari Ibu ya, maknai Hari Ibu ataukah itu Hari Perempuan begitu, yang di situ apa namanya dikaitkan, beliau mengkaitkannya dengan fikih M4I gitu nggih, karena dari yang itu semuanya M4I itu adalah berkaitan dengan reproduksi dari menstruasi, terus kemudian juga mengandung, melahirkan dan juga menyusui, dan selama proses reproduksi itu bagaimana kemudian memastikan bahwa ada kenyamanan, ada keselamatan ya yang bagi perempuan tersebut begitu. Terus kemudian juga ada kaitannya dengan tadi sudah disampaikan ya Ibu sebagai sekolah yang pertama, dan tentunya semuanya ini termasuk juga dibahas kaitannya dengan suara perempuan atau perempuan itu sendiri apakah aurat atau tidak begitu. Karena ini juga sangat sangat relevan begitu kalau sampai sekarang pun masih juga banyak yang menganggap bahwa perempuan itu adalah aurat, padahal
di para ulama-ulama terdahulu, para sahabat juga ternyata juga mengambil guru atau mengambil hadis, mengambil ilmu juga salah satunya adalah dari perempuan. Kan para sahabat juga berguru pada Sayyidah Aisyah. Imam Syafi'i pun juga berguru kepada Sayyidah Nafisah. Begitu. Bagaimana kemudian bahwa Mubadalah kemudian membaca yang menjadi apa namanya eh, bahwa almar'a aura itu juga bisa berlaku gitu, atau perempuan itu sebagai sumber fitnah itu juga bisa berlaku sebaliknya gitu, bagi laki-laki pun juga sama gitu. Ah, tidak hanya kepada perempuan saja. Terus kemudian juga di sini ya tadi saya sampaikan bahwa memang di buku ini sangat enak untuk dibaca, bahasanya juga sangat mudah. Dan apa namanya, beberapa tulisan memang mengingatkan saya pada Yai Ali Mustafa Yaakub, Pak Yai Fakih. Karena saya membaca di bukunya Pak Ali Mustafa Yaakub juga sama, yang dia terinspirasi dari apa namanya, dakwah beliau, dari pengajian-pengajian beliau, dan Pak Yai Fakih juga ada beberapa yang mirip, ada yang terinspirasi dari tadarus subuh beliau begitu. Terus kemudian beliau mengisi menjadi narasumber di beberapa tempat, termasuk di Kudus sendiri, ketika kaitannya dengan Hari Ibu itu kan, ketika ternyata beliau hadir di Kudus, nggih. Itu juga sama. Jadi mengingatkan pada cara penyajian Pak Ali Mustafa Yaakub ketika menulis buku hadis-hadis bermasalah dan kritik hadisnya juga gitu. Yang itu waktu itu Pak Ali Mustafa Yaakub itu adalah dari samping dari pengajian itu, dari apa ya, tulisan juga di majalah Al-Amanah, Amanah ya pada saat itu. Terus sekali lagi karena memang ini sifatnya mungkin lebih ringkes begitu nggih. Lebih ringkes dari buku buku Pak Yai Fakih yang sebelumnya, sehingga kemudian untuk manajemen referensinya juga lebih disederhanakan saya melihat, dan ini enggak apa-apa tanpa mengurangi substansi intinya menurut saya. Pun kalau di dalam kitab hadis itu sendiri kan juga ada, di Sahih Bukhari juga ada yang hadis ditulis lengkap, ada yang kemudian ditulis hanya secara mu'allaq begitu, secara matannya saja, dan itu tidak masalah begitu. Itu mungkin sedikit refleksi saya berkaitan dengan buku yang ditulis oleh Pak Yai Fakih yang terbaru, nggih. Dan bahwa di buku ini memang sangat bermanfaat untuk menumbuhkan gitu nggih, relasi yang seimbang begitu bagi suami dan istri, atau bagi laki-laki dan perempuan. Dan di dalam forum ini tadi Pak Yai ini Zoom ini juga di-share di beberapa kelas, termasuk di kelas S3. Jadi mungkin ada beberapa mahasiswa S3 juga yang ikut di sini. S2, S3 tadi juga di-share begitu. Sehingga harapannya juga ada perubahan mindset teman-teman mahasiswa, supaya dalam memaknai teks pun itu tidak selalu memaknainya secara tekstual, apa yang memang dibunyikan oleh teks itu yang kemudian harus dipegang secara qauli, itu yang kemudian dipegangi tanpa melihat bagaimana perilaku Rasulullah sehari-hari, padahal Rasulullah sehari-hari itu orang yang paling baik, orang yang paling bijaksana bersikap terhadap istrinya, terhadap keluarganya, kan disebutkan begitu, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kan begitu. Terus kemudian juga apa namanya? Jadi untuk apa ya, istilahnya penyeimbang begitu nggih, di dalam memahami teks-teks agama, sehingga kemudian bahwa teks agama itu mampu menghadirkan kerahmatan, karena memang kan tujuan dari syariat itu untuk menghadirkan rahmat bagi
semesta bagi seluruh manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tidak hanya bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi perempuan, sehingga kemudian relasi yang seimbang yang itu diawali dari institusi yang paling kecil, yaitu keluarga, bisa terwujud. Saya rasa mungkin itu, masih ada waktukah? Saya rasa cukup, Mbak Zain. Masih ada 7 menit kalau mau dilanjutkan. Begitu. Baik, terus kemudian juga di dalam buku ini begitu nggih, berkaitan dengan etika reproduksi, tadi juga sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Yai Fakih bahwa, reproduksi di sini memang selama ini kita seringnya memahami reproduksi secara biologis, tapi kan, tidak hanya itu saja, secara sosiologis itu kan juga bisa, dipahami bagaimana kemudian memproduksi kembali yang kemudian kalau secara biologis kan biasanya terkait dengan 4M yang tadi ya, kaitannya dengan menstruasi, bagaimana kemudian, menjadikan perempuan yang sedang mengalami menstruasi itu, menjadi nyaman begitu. Karena di dalam Al-Qur'an itu sendiri kan juga dinyatakan bahwa ketika perempuan itu menjalani proses menstruasi itu kan sejatinya dia adalah dalam kondisi ada, di mana dia adalah dalam kondisi yang, sakit atau bisa dimaknai penyakit begitu, sehingga kemudian bagaimana ini juga bisa, apa namanya, menjadikan perempuan itu tetap tetap nyaman, tetap, eee dengan menjalani fungsi reproduksinya tersebut. Karena ketika kemudian haid itu sebenarnya juga perempuan itu dalam rangka mentaati perintah Allah, bukan kemudian melanggar, perintah Allah, begitu. Karena itu kan sifatnya memang kodrati, terus kemudian yang kaitannya dengan, yang kedua, yang kaitannya dengan mengandung tadi, eee, ini juga sama bahwa bagaimana kemudian menjadikan, pregnancy, menjadikan bahwa seorang perempuan itu menjadi mother to be itu, bisa menjalani ya itu semuanya dengan baik begitu nggih. Malah di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, Allah juga sudah menwasiatkan berpesan, "Wa insana, biwalidayhi ihsana," gitu kan. Terus, hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin, yang ada versi lain itu, apa namanya, apa sih, ihsana kurha wa wada'athu kurha itu kan juga ada begitu. Sehingga kemudian bagaimana menjadikan, proses kehamilan yang dialami perempuan itu yang memang disebutkan wahnan 'ala wahnin yang, sangat payah di atas, dan apa, 'ala wahnin dan lebih, apa namanya, payah lagi itu bisa menjadikan mereka tetap, nyaman, terus kemudian, dan itu juga di situ tidak tapi juga ada tugas laki-laki, terus kemudian, kaitannya dengan melahirkan juga sama dan, eee, pada proses menyusui atau rodhoahnya itu juga, dipastikan bahwa semua proses itu betul-betul apa namanya, dijalani dengan secara baik atau secara, ihsan. Saya rasa itu mungkin nggih, cukup, mungkin mungkin bisa dilanjut di diskusi. Terima kasih, mohon maaf Pak Yai Fakih, bukan bermaksud apa-apa nih. Pokoknya ini Nuwun. bukunya bagus, mantap lah pokoknya. Nggih, dan ini sangat pas, untuk apa namanya, memahami ya mubadalah dengan, bahasa yang lebih sederhana. Mungkin kan kalau orang itu melihat buku yang qiraah mubadalah dengan 600 halaman sekian mungkin kan udah, takut sendiri Pak Fakih, karena halamannya sudah, sangat tebal, makanya kemudian mungkin dengan buku ini menjadi alternatif begitu nggih, bagi yang ingin membaca secara instan, secara lebih, dalam waktu yang lebih singkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Uma Farida yang sudah memberikan refleksi atas buku ini. Jadi
mubadalah tidak hanya sebagai sebuah perspektif, tapi juga metode untuk kemudian mengaktualisasikan makna-makna dari teks hadis sehingga bisa difahami secara lebih luas dan bijaksana dan adil gender, maaf. Selanjutnya pembahas ketiga, sebelum kita undang beliau, Profesor Dr. Ani Ismayawati, Guru Besar Ilmu Hukum DIN Kudus, saya umumkan bahwa nanti akan ada form presensi yang harus diisi oleh peserta, karena itu akan menjadi acuan untuk penerbitan sertifikat kehadiran pada hari ini. Terima kasih. Pembahas selanjutnya adalah beliau Profesor Dr. Ani Ismayawati, Guru Besar Ilmu Hukum di YIN Kudus. Beliau menempuh pendidikan S3 di Fakultas Hukum Undip Semarang. Banyak sekali tulisan beliau terkait dengan relasi rumah tangga, termasuk salah satunya adalah tentang kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak dan seterusnya. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan presentasinya. Monggo. Terima kasih. Suara saya jelas diterima. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Rektor YIN Kudus, yang kami hormati narasumber utama Bapak Dr. Kiai Haji Fakih Abdul Qadir, yang kami hormati pembahas pertama Profesor Dr. Hajah Uma Farida LCMSI, yang kami hormati Ketua Panitia PSGA Dr. Nur Mahmudah dan moderator serta seluruh peserta pada kegiatan malam hari ini yang berbahagia. Sesungguhnya saya sangat tersanjung ketika Bu Nur Mahmudah meminta saya untuk ikut membahas. Tapi di sisi lain saya sesungguhnya takut kualat Pak Yai. Kayaknya saya yang tidak tahu apa-apa ini harus membahas buku tentang mubadalah. Ini jadi dua sisi ini perasaan saya. Tapi saya sangat bersyukur bisa berada di forum yang sangat mulia ini. Dan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Prof. Uma bahwa buku Pak Yai ini sangat renyah, sangat pop gitu. Jadi saya yang orang awam pun bisa memahami gitu ya, bisa memahami buku ini dengan enak gitu. Dan setelah membaca buku ini saya timbul pemikiran, seandainya semua orang memahami hadis seperti Pak Yai, alangkah indahnya dunia ini gitu. Gak ada masalah pastinya Pak Yai gitu ya. Jadi tapi nanti hidupnya menjadi flat kalau tidak ada masalah ya. Jadi biar kita bisa semakin semangat itu memang harus ada pantikan-pantikan masalah untuk kita selesaikan gitu. Mungkin saya akan yang saya tidak membahas lah mengkaitkan gitu ya dari sisi yang berbeda, dari sisi hukum gitu ya. Karena memang banyak hal yang bisa dikaitkan dengan hukum. Saya mengawali dari bahwa negara kita ini negara hukum, gitu, sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Dasar bahwa negara berdasarkan atas hukum. Maka segala sesuatu apa yang Pak Yai sampaikan itu bisa diformulasikan dalam aturan-aturan, dalam regulasi. Gitu. Jadi lebih mengikat, gitu ya, lebih mengikat kalau ada kepastian. Gitu. Nah. Kemudian saya ingin ini untuk mudahnya ketika saya harus mengkaji buku Pak Yai ini, saya menggolongkan menjadi 4 meskipun tadi banyak sekali gitu ya di buku itu banyak hal yang dibahas, tapi saya menggolongkan 4 besar. Yang pertama kaitannya dengan perkawinan. Ini di dalamnya ada kaitannya bagaimana relasi suami istri, apakah yang menjadi madrasah pertama itu hanya ibu, apakah perempuan itu boleh bekerja, begitu ya. Hal-hal yang terkait dengan keluarga. Kemudian yang kedua terkait dengan aborsi, ini karena isu yang
sangat menarik ya. Kemudian child free yang fenomena ini juga menjadi topik akhir-akhir ini yang sangat krusial, dan yang terakhir zina. Nah, dari buku Pak Yai yang kaitannya dengan mubadalah ini, saya mengawali dari Pancasila. Saya kaitkan dengan Pancasila karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia. Di mana dalam sila kedua, jadi sesungguhnya semua sila terkait, tapi saya fokuskan ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini merupakan prinsip kesalingan yang mencakup semua nilai kesetaraan dan kemanusiaan. Dan kedua nilai inilah yang akan menjadi pondasi atau asas bagi tujuan kemaslahatan, kerahmatan, dan keadilan. Sebagaimana tadi di awal yang Pak Yai sampaikan gitu ya, bahwa dalam mubadalah itu bagaimana kita saling menghormati, saling dari menghormati itu kemudian munculkan keadilan, untuk akhirnya tujuan kita pada kemaslahatan itu. Nah, ini kalau di dalam Pancasila yang eksplisit itu dalam sila kedua. Nah, kemudian sila kedua Pancasila ini dijabarkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab 10 dan bab 10A, bagaimana tadi dalam buku Pak Yai itu banyak dibahas gitu ya, banyak dibahas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ketika warga negara ini ya, apakah warga negara ini mempunyai kesamaan dalam kedudukan, dalam pemerintahan, kemudian dalam beragama, itu banyak sekali diatur di situ. Mungkin bisa saya sampaikan sedikit gitu ya, saya sampaikan sedikit di bab 10 dan 10A itu, antara lain yang tertulis di situ. Bentar, di sini akan saya bacakan sedikit untuk menyampaikan bahwa apa yang ada dalam buku Pak Yai ini juga sesungguhnya sudah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi hukum dasar bagi bangsa Indonesia. Hanya lagi-lagi ketika kita membicarakan efektivitas hukum, itu kita tidak cukup hanya berbicara pada masalah substansi hukumnya atau aturan hukumnya. Kalau kita merujuk pada teori sistem hukum punyanya Loren Friedman, mengatakan bahwa sistem hukum itu dipengaruhi oleh substansi hukum itu sendiri, kemudian dipengaruhi struktur dan dipengaruhi kultur. Nah, meskipun substansi sudah bagus gitu ya, sudah bagus aturan sesuai yang dalam hal ini misalnya terkait dengan aturan-aturan dalam hukum Islam, tetapi bagaimana manusia itu menegakkannya, kemudian bagaimana budaya itu apakah bisa mendukung terwujudnya aturan atau yang dalam hal ini adalah hadis. Nah, ini banyak hal yang berpengaruh untuk terciptanya efektivitas hukum. Nah, ini saya bacakan sebentar sedikit yang ada dalam pasal 27. Dikatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bunyi pasal ini menunjukkan bahwa tidak ada beda antara laki dan perempuan dalam mentaati aturan. Nah, dalam hal ini ketika berbicara perkawinan, tentunya terkait dengan undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam. Nah, kalau kita bicara undang-undang perkawinan, ya,
bicara undang-undang perkawinan. Sebentar. Ini dalam undang-undang perkawinan di pasal 3 ayat 1 disebutkan pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Sebagaimana dalam buku Pak Yai, apakah dikatakan di situ, apakah poligami itu hanya boleh untuk laki-laki saja, ataukah perempuan, atau ini kepentingan untuk sesama, memang baik laki-laki atau suami maupun istri memang membutuhkan adanya kebutuhan untuk poligami. Jadi di sini aturan ini menunjukkan adanya kesetaraan. Tapi lagi-lagi tadi, ketika pelaksanaan aturan itu ada yang mempengaruhi, gitu. Nah, di sini ayat 2 dikatakan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ini saya beri penekanan pada pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya ketika seorang suami mau melakukan poligami, itu harus kehendak dari kedua belah pihak. Tidak hanya kehendak seorang istri tadi sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Pak Yai. Kemudian pasal 5, untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Nah, ini aturannya sudah berusaha kalau bahasanya mubadalah gitu ya, untuk memposisikan tadi antara suami dan istri dalam posisi yang sama, saling menghargai, saling menghormati. Kalau ada kekurangan, bukan kekurangannya jadikan masalah, tapi kelebihannya itu untuk menutup kekurangan. Tapi lagi-lagi dalam pelaksanaannya banyak pihak ataupun faktor yang berpengaruh. Ya. Entah itu aparat di pengadilan ataupun kultur. Ya. Sehingga aturan yang berusaha memberi keadilan atau mensetarakan antara suami atau istri ini dalam pelaksanaan tidak bisa. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa undang-undang perkawinan sepenuhnya memberi hak kepada atau melindungi istri, tidak. Tetapi saya hanya menukil ayat ataupun pasal yang sudah berusaha untuk menunjukkan atau membuat kesetaraan antara suami dan istri. Nah, kemudian yang berikutnya dalam pasal 30 tadi di bukunya Pak Yai juga disebutkan siapa yang harus mencari nafkah gitu ya. Nah, terkait juga apakah yang menjadi madrasah pertama itu hanya istri atau hanya ibu gitu. Di pasal 30 ini disebutkan, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Nah, ketika suami istri memikul kewajiban yang luhur, artinya dua-duanya, entah itu dalam mendidik anak, kemudian menciptakan rumah tangga yang harmonis, kemudian juga menciptakan ekonomi yang stabil dalam keluarga, itu sesungguhnya kewajiban suami istri, tidak hanya kewajiban suami, tidak hanya kewajiban istri. Ya, jadi ini sudah disebutkan di situ, memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga. Ini di sini luas sekali maknanya. Ya, baik dalam hal pendidikan, dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, semua berperan, tidak bisa dibebankan kepada salah satu, entah itu suami atau istri. Kemudian pasal 31, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga
dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Nah, ini lagi-lagi kalau saya mencermati pasal ini refleksi dari kesalingan atau berusaha memformulasikan kesalingan dalam suatu regulasi. Hanya bagaimana kita bisa memahami aturan ini, gitu. Ya. Baik suami istri maupun aparat-aparat yang terkait maupun masyarakat. Karena ada kalanya masyarakat itu atau budaya itu sangat berpengaruh. Maka tadi dikatakan oleh Friedman tadi, substansi, struktur, kultur. Oke, substansinya sudah berusaha menjaga kesalingan, struktur, aparat, segala macam sudah. Tapi kadang budaya, misalnya ada seorang suami, istrinya repot karena anaknya rewel, kemudian suami memegang apa yang saat itu istri pegang. Misalnya istrinya sedang masak. Kemudian suami menggantikan masak. Sesungguhnya hal itu kan biasa kalau dalam prinsip kesalingan itu kan hal yang biasa. Tapi nanti ketika tetangga lewat mungkin loh Pak itu disuruh masak atau mungkin orang tua datang, loh anak saya kok disuruh masak. Nah, ini budaya yang kadangkala bukan merusak atau menghalangi yang seharusnya prinsip-prinsip kesalingan sebagaimana yang dalam buku Pak Yai tadi disampaikan gitu. Jadi hukum sesungguhnya sudah berusaha. Kemudian pasal 33, cuman ini yang agak ayat 3 ini. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Ini yang timpang, itu. Ini yang timpang. Ketika yang atas ini sudah merefleksikan kesalingan, tapi yang ayat 3 ini, kalau yang ayat 2 masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, ini juga kesalingan. Tapi yang ayat 3 ini, suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Nah, ini kalau menurut saya mungkin nanti akan bertanya pada Pak Yai, bagaimana kalau dalam prinsip mubadalah bunyi ayat 3 ini bagaimana gitu. Kemudian pasal 33. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat dan menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Nah, ini sangat eksplisit prinsip mubadalah sebagaimana yang Pak Rafiuddin tadi membahas. Ya. Kemudian pasal 45. Kedua orang tua, maksudnya di sini tentunya suami istri, wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Nah, maka ketika dikatakan bahwa istri madrasah pertama hanya istri, ini kalau menurut saya tidak mencerminkan kesalingan. Kesalingan yang menjadi madrasah pertama ya ayah maupun ibu. Dan ini saya sangat respect dengan pasal 45 ini. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Jadi kewajiban mendidik anak tadi disampaikan oleh narasumber bahwa jangan ketika anaknya nangis, itu loh anakmu. Nanti ketika anaknya sudah rapi, sudah wangi, anak saya. Atau ketika berhasil, anak saya. Tapi ketika anak nakal, anak kamu. Nah seperti itu. Karena sesungguhnya kewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya itu kewajiban kedua orang tua. Nah, kemudian di kompilasi hukum Islam, ya, di kompilasi hukum Islam pasal 77, suami istri memikul kewajiban yang luhur, ini sama ya, untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Ini juga di buku ini tadi Kiai Fakiuddin jelas tadi ya disebutkan dan juga kemudian diuraikan lebih lanjut oleh Prof. Uma tadi bagaimana seharusnya suami istri ini berperan dalam suatu rumah tangga sehingga tercipta rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah karena
rumah tangga, keluarga itu lingkup yang terkecil untuk menjadi kekuatan besar dalam suatu bangsa dan negara. Kemudian ayat 2-nya, suami istri wajib saling, ini penjelasan lebih lanjut dari undang-undang ya, dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 KHI Kompilasi Hukum Islam. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan setia memberi bantuan lahir dan batin. Jadi yang tertuang dalam buku yang saya baca ini sangat relevan gitu ketika dikaitkan dengan atau dikaji dalam perspektif hukum, karena dalam kompilasi hukum Islam tertuang secara eksplisit mengenai bagaimana sikap suami istri dalam rumah tangga. Ini pasal 77 penjabaran tadi. Kemudian pasal 78, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah kediaman yang dimaksud A1 ditentukan oleh suami istri bersama. Menentukan tempat tinggal pun diatur secara bersama. Nah, tadi juga disampaikan bahwa setiap kesepakatan dalam rumah tangga sebaiknya memang dihasilkan dari kesepakatan antara suami dan istri. Nah, ini yang pasal 79 ini yang menurut saya yang bias gitu ya, kontradiktif dari pasal yang di atasnya, dan itu nanti menjadi pertanyaan saya untuk Pak Yai Fakihudin untuk bisa menjelaskan gitu ya, bagaimana dalam pandangan mubadalah ketika dikatakan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Nah, ayat 2-nya, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga, berlanjut, dan masyarakat. Nah, ini tadi sama juga dengan yang ada di di dalam Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan. Nah, ini kemudian kaitannya dengan mungkin saya agak meloncat ya, kaitannya dengan apakah seorang perempuan boleh mencari nafkah gitu ya. Apakah seorang perempuan boleh mencari nafkah? Kalau di Undang-Undang Dasar gitu ya, di Undang-Undang Dasar itu dengan jelas disebutkan gitu bahwa di pasal 27 tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi dalam buku ini ada bahasan tentang bagaimanakah ketika seorang perempuan itu mencari nafkah atau bekerja. Nah, kalau dalam Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 2 disebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, seorang perempuan berhak juga untuk bekerja untuk mendapatkan nafkah. Kemudian di pasal 28C, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat 2-nya, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi dapat kita simpulkan dalam pasal 28 ini, 28C ini merupakan refleksi dari prinsip kesalingan bahwa perempuan itu bisa bekerja, bisa mengeksistensi dirinya, atau mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat, dalam pergaulan, ya, demi kemajuan bangsa. Jadi yang berhak untuk memajukan bangsa, membangun masyarakat tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Kemudian pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ini sebagaimana yang di buku ini ya, di
ada pertanyaan, apakah perempuan boleh bekerja? Nah, ini. Nah, kemudian saya kembali, ini yang kaitannya dengan perkawinan atau keluarga. Kemudian saya akan kaitan dengan aborsi, ya. Aborsi karena aborsi ini juga menjadi bahasan dari buku Yai Fakihudin ini. Ya. Saya Prof sekalian memberitahu waktunya tinggal 7 menit. Aduh, perasaan baru sebentar ya. Oke. Inginnya ngomong lama. Jadi larangan aborsi ini dalam hukum positif itu tertuang dalam KUHP yang sekarang berlaku maupun KUHP yang tahun 2026 itu berlaku. Nah, juga di dalam Undang-Undang Kesehatan. Nah, kemudian menjadi perlu disinggung sedikit bahwa di dalam Undang-Undang Kesehatan, gitu ya, di Undang-Undang Kesehatan, kemudian di PP, gitu ya, pasal 116, ini PP-nya Undang-Undang Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan, pasal 116 disebutkan setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi indikasi kedaruratan medis itu tadi maksudnya kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu atau kondisi kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak mungkin hidup di luar kandungan. Nah, jadi intinya bahwa aborsi itu dilarang, tetapi boleh dilakukan jika ada indikasi medis atau apabila kehamilan itu akibat perkosaan atau kekerasan seksual lainnya. Demikian pun untuk melakukannya tidak sembarang orang bisa melakukan, ada ketentuan-ketentuannya siapa yang boleh melakukan aborsi itu. Nah, ini saya cepat saja ya karena waktunya 7 menit. Nanti bisa barangkali dibaca juga ya. Nah, kemudian yang kaitannya child free dalam regulasi di Indonesia atau hukum positif belum ada yang melarang tentang child free karena sampai saat ini child free ini bukan pergerakan masif atau belum pergerakan masif tapi hanya pilihan-pilihan individu. Nah, hanya saja ingin saya tampilkan di Undang-Undang Perkawinan di sini disebutkan tapi ini bukan larangan ya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan masa. Nah, mungkin perlu didiskusikan apakah keluarga bahagia itu harus ada anak gitu. Ketika harus ada anak, maka ada keharusan atau child free berarti harus tidak boleh gitu ya. Kemudian pasal 28 Undang-Undang Dasar 28B, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan berhak. Jadi di sini di Undang-Undang Dasar bukan suatu kewajiban punya anak tapi hak. Ya. Artinya ketika seseorang memilih untuk tidak punya anak, itu pilihan itu. Itu pilihan dan itu belum ada aturan yang melarang karena memang ini masih masih kaitannya dengan pilihan individu. Hanya saja ketika ini sudah menjadi pergerakan masif dan semua orang akan memilih child free ini yang menjadi bencana karena bagaimana bisa menghasilkan keturunan yang akan melanjutkan dunia ini. Tentunya seperti itu. Nah, masih ada waktu Bu Yaim? Halo Bu Yaim. 3 menit. 3 menit. Ya, barangkali saya akan mengurang ini ya,
kaitannya dengan lanjutan PP tadi ya, yang di pasal 118 yang katanya aborsi, bahwa siapa sih yang boleh gitu, karena tidak semua orang boleh. Jadi dikatakan kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagai dimaksud pasal 16 dibuktikan dengan, ya ini. Jadi tidak semua orang bisa melakukan aborsi dengan mengakui hamilnya itu karena perkosaan atau kekerasan seksual yang lain, tapi harus ada surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan. Jadi ada itu. Jadi tidak semua nanti bisa. Karena kalau semua orang bisa mengaku diperkosa, maka akan melegalkan aborsi. Kedua, keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan. Di dalam hukum pidana, mohon maaf, seseorang yang diperkosa dengan orang yang suka sama suka itu beda. Ya, jadi di dalam ilmu kedokteran kehakiman itu bisa membedakan apakah seseorang itu diperkosa atau tidak. Nah, ini nanti yang membuat surat keterangan penyidik hasil dari keterangan dokter kehakiman. Sehingga tidak semua orang akan mengaku bahwa dia diperkosa. Nah, kemudian kaitannya ini, siapa kalau dalam Undang-Undang Kesehatan, setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali tadi, ya, yang karena perkosaan atau kekerasan lain. Nah, pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud hanya ayat 1, hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Jadi tidak semua orang, tidak nanti ke praktek-praktek dukun atau praktek dokter ilegal ya. Kemudian yang B, pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Yang ketiga, dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami kecuali korban perkosaan. Jadi intinya bahwa aborsi itu boleh dilakukan ketika ada indikasi medis. Ya. Tidak semua bisa melakukan, harus dengan tenaga medis, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, dan ada keterangan dari penyidik ketika itu korban perkosaan atau kekerasan seksual. Itu antara lain sebetulnya ingin banyak yang bisa dikaitkan dengan hukum dari buku Pak Yai Fakihudin ini. Tapi sekali lagi saya sangat tercerahkan dengan buku ini ya, buku dari aborsi sampai child free ini, yang semula saya yang awam ini bisa memahami tentang mubadalah ya, atau kesalingan ini, dan alangkah indahnya dunia ini kalau kita semua bisa memegang teguh prinsip kesalingan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang tidak sesuai. Dan sekali lagi mohon maaf pada Pak Yai Fakihudin apabila saya lancang dalam mengkaji buku ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ani atas penjabarannya. Kita melihat bagaimana interseksi antara mubadalah, perspektif agama, dan juga perspektif hukum dalam isu-isu yang ditulis oleh Kiai Fakih dalam buku beliau ini. Oke, kita masih punya waktu sekitar 10-15 menit untuk dialog. Barangkali ada di antara peserta hadirin yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaannya langsung, monggo. Atau sebentar saya lihat apakah ada pertanyaan. Oke, belum ada pertanyaan di sini di chat room. Apakah ada pertanyaan dari peserta? Barangkali sebelum kita memberikan ruang kepada peserta, tadi ada pertanyaan yang disampaikan oleh Prof. Ani terkait perempuan Suami bekerja. kepala, bukan Ya, suami kepala ya, rumah. tentang bagaimana ya, ya, monggo Kang Fakih. Ya, Ya.
Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Uma, Prof. Ami. Saya kira Bu nggak perlu minta maaf ketika mengkaji adalah tanggung jawab akademik ya. Saya kira ini penting dan menarik dan saya sungguh berterima kasih ya. Itulah yang mungkin saya sekaligus mengajak teman-teman yang ingin menggunakan mubadalah dalam kajian hukum. Nah, Bu Ami sudah memulai itu bagaimana sih mengenali prinsip-prinsip mubadalah dalam hukum. Ternyata banyak sekali. Jadi itu yang saya sebut dalam qiraah mubadalah sebagai mantuk. Sesuatu yang sangat jelas, tegas mubadalah dari pasal-pasal hukum. Ternyata hanya satu yang bermasalah itu, yaitu pasal tentang suami kepala keluarga. Nah, sekarang tindakan kita adalah apakah kita mau menginterpretasikan atau karena menurut saya hukum itu harus bersikap progresif, bersifat progresif. Progresif artinya kita tidak terjebak pada teks, tetapi kita harus membaca dalam kerangka keadilan dan kemaslahatan. Nah, ketika pasal yang sangat banyak itu kesalingan, maka pasal yang satu ini jangan menjadi utama gitu loh. Ini pasal ini harus dimaknai, oleh pasal-pasal yang lain yang banyak itu. Gimana cara memaknainya? Ya, apa arti kepala keluarga itu gitu loh. Kalau artinya bertanggung jawab, maka kan suami istri bertanggung jawab. Nah, karena itu ini mungkin hanya sekedar status simbol bisa jadi ya, simbolik budaya, tapi tidak punya makna sama sekali dalam konteks hukum. Kenapa? Karena kepala keluarga itu kalau artinya tanggung jawab, maka suami istri bertanggung jawab untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Harusnya begitu pasalnya ya. Dan juga bertanggung jawab secara bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan kalau arti kepala keluarga itu. Begitupun hal yang sama, apa arti rumah tangga? Atau ibu rumah tangga tuh apa sih artinya? Kan nggak ada artinya, nggak ada penjelasannya di hukum itu. Lalu seenaknya orang akan menjelaskan padahal nggak ada penjelasannya. Maka kita lah yang harus menjelaskan dengan prinsip-prinsip tadi. Itu yang saya sebut sebagai metodologi mubadalah. Yang sulit ini namanya mutasyabihat kalau istilahnya Mbak Uma Farida. Mutasyabihat atau muskilul hadis. Jadi muskilul fusul. Jadi pasal yang muskil ini harus dimaknai dengan pasal yang terang benderang, yang istilahnya qot'i lah, muhkam lah, atau apa. Sehingga kepala keluarga artinya adalah bertanggung jawab. Dan karena bertanggung jawab, maka ini adalah tanggung jawab bekerja sama gitu loh. Jadi kalau ditanya eh, eh, interpretasi, kita interpretasikan. Tetapi kalau misalnya langsung ya kalimat seperti ini sebenarnya nggak perlu gitu loh. Karena prakteknya menjadi kepala keluarga kalau artinya adalah misalnya memutuskan juga kan tergantung kemampuan, kapasitas, dan dirembuk jauh lebih baik gitu loh. Tapi tentu saja selalu harus ada keputusan akhir, itu saya setuju. Tapi kan tidak selamanya harus selalu suami atau laki-laki. Tergantung macam-macam lah kondisi. Jadi menjadi kepala keluarga, kalau artinya adalah membuat keputusan, maka menurut saya ya sesuai kebutuhan, sesuai kondisi, dan kemampuan. Kalau suaminya nggak mampu, misalnya nggak ngerti persoalannya, dia tidak ahli kesehatan, istrinya yang dokter, masa keputusannya pada suami? Nggak bisa gitu loh. Nah, karena itu ya, menurut saya pasal itu harus diinterpretasikan. Kalau tidak, ini akan menghapus seluruh pasal yang lain, Bu. Nah, kan malah petaka jadinya. Karena itu kita harus mengartikan. Jadi orang seperti Ibu Ami eh, harus sudah tegas menurut saya, ini artinya ini, gitu loh. Jadi pasal ini artinya harus merujuk kepada pasal-pasal yang banyak tadi, yang saling mencintai, saling bertanggung jawab. Begitu. Jadi suami menjadi kepala keluarga kalau artinya tanggung jawab adalah bersama. Kalau artinya memutuskan, ya sesuai kemampuan, sesuai kapasitas, sesuai kondisi. Yang itu bisa dilakukan kalau dalam bahasa mubadalah kan ini artinya predikatnya itu bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Begitupun menjadi atau mengelola rumah tangga ya, rumah tangga. Sehingga tidak ada istilah dunia terbalik. Misalnya begitu. Tapi tentu perlu dirumuskan dalam narasi bahasa yang lebih baik ya. Tapi prinsipnya adalah bahwa hukum itu menurut saya progresif. Progresif artinya jangan terjebak, terutama hakim ya, terutama hakim. Apalagi dosen. Dosen kan punya
keleluasaan yang sangat besar untuk interpretasi. Tapi hakim juga punya karena ada pasal-pasal lain gitu loh. Saya tidak tahu kapan hakim menggunakan pasal suami kepala keluarga ini untuk hal apa gitu loh. Hal apa? Kalaupun ada kepentingan itu, ya harus progresif dalam arti tidak terjebak pada teks, tapi mengarah kepada substansi keadilan dan kemaslahatan dari hukum itu sendiri. Itu. Yang kedua, saya ingin mengomentari soal aborsi, Mbak Bu Ami ya, terkait dengan apa yang saya tulis di buku ini. Jadi benar hukum itu seperti itu, fikih juga, apalagi fikih terlalu lebih leluasa dibanding hukum ya, karena tidak hanya 40 hari, para ulama berbeda pendapat, ada yang sampai 120 hari. Yang saya maksud adalah begini, kita ini orang hukum, orang fikih, orang tafsir hanya bisa ngomong boleh dan tidak boleh. Tapi tidak pernah memikirkan nasib perempuan ketika boleh dan tidak, itu siapa yang mikirin gitu loh. Itu yang maksud saya. Jadi hukum ini mengatakan misalnya harus ada keterangan penyidik. Penyidik itu susah sekali ngasih keterangan. Harus ada keterangan medis. Medisnya nggak mau ngasih keterangan gitu loh. Apalagi ada kata-kata harus 40 hari. Mana ada perempuan korban perkosaan sadar mau melapor hari itu juga. Nggak ada kalau nggak ada yang nemenin itu. Dia tahu hamil setelah 40 hari. Akhirnya nggak ada yang mampu memberi izin. Karena itu dilarang. Ketika dilarang, nggak ada yang menemani hamilannya, itu nggak ada. Jadi yang melarang tidak menemani, yang membolehkan juga tidak menemani. Sehingga akhirnya hamil atau tidak ketika korban perkosaan, dia menjadi korban pelakunya, nggak diapa-apain. Nah maksud saya, misalnya hakim, misalnya nih, saya tidak tahu ya apakah hakim akan menggunakan undang-undang ini. Itu jangan hanya memburu perempuannya, buru pelakunya gitu loh, untuk bertanggung jawab. Ini perempuannya ini yang hamil diteruskan maupun hamil diaborsi, diburu habis-habisan. Nah, sementara yang mungkin keluarga, mungkin terutama pelakunya, itu sama sekali dalam konteks hukum progresif itu tidak terbahas ya. Jadi kita seringkali lebih mudah mengenali hukum-hukum yang literal, tapi pengalaman. Nah, ini yang saya sebut sebagai KUPI, bedanya di sini. Fatwa KUPI itu melihat sejauh mana perempuan yang korban perkosaan ini siapa yang nemenin gitu loh. Mau dilarang atau dibolehkan. Atau pengalamannya apalagi ya itu siapa yang memvalidasi. Karena bisa jadi kalau antara perempuan, dokter sama penyidik, pasti yang akan dibenarkan penyidik gitu loh. Ngaku diperkosa atau tidak itu. Penyidik sama medis gitu loh. Dia udah jerit-jerit bahwa saya diperkosa juga di Jombang itu nggak ada yang ngakuin, nggak ada yang menerima gitu. Padahal Jadi memang ya itu yang saya sebut dalam konteks KUPI ya, pengalaman perempuan itu perlu didengar dulu, jangan kita tidak terjebak saja pada kalimat-kalimat yang bisa jadi berangkat dari pengalaman bukan perempuan, seperti konsepnya di penyidik, medis. Ada lagi tambahan izin ulama loh itu. Penyidiknya sudah, medisnya sudah, kalau ulama nggak izinkan nggak bisa juga. Nah pertanyaan kalau nggak diizinkan tadi, siapa yang nemenin nemeninnya itu? Tapi begitu pun seperti kata Ibu, ketika dibolehkan, ya siapa yang nemenin? Karena banyak sekali dokter juga nggak mau, karena takut dikriminalisasi itu. Nah, pada konteks inilah menurut saya kita perlu tafsir-tafsir progresif dalam konteks hukum maupun fatwa-fatwa agar pengalaman perempuan itu didengar dan divalidasi bahwa mereka tuh susah. Kalau oke lah ada perempuan yang ngaku diperkosa bisa jadi, tapi yang beneran diperkosa beneran itu nggak dapat kesempatan sama sekali kok di Indonesia untuk lapor, untuk bisa aborsi sekalipun. Nggak ada ceritanya. Saya tidak tahu di mana ya, karena lama gitu loh. Ketika masuk ke polisi pertanyaannya macem-macem, berkali-kali gitu loh. Kan dia malu, ngomong aja malu gitu. Gimana? Sementara undang-undang 40 hari. Nah, hal yang seperti ini nggak ada. Yang membahasnya nanti antara MUI atau siapapun lah. Ulama, lalu polisi, lalu dokter, nggak mengalami diperkosa satupun di antara mereka. Lalu mereka bikin hukum yang jauh dari kenyataan faktual bagaimana perempuan mengalami diperkosa itu, bagaimana pusing, sakit, susah, kemana ngelapor, bingung, dan lain-lain, yang dia diputuskan oleh orang lain, lalu dia tidak tahu harus ngapain gitu loh.
Nah, konteks itulah yang menurut saya dalam konteks perspektif hukum progresif, baik hukum positif maupun hukum Islam, itu perlu dilihat, perlu dilihat. Jadi untuk memungkinkan ya kalau dalam bahasa KUPI memvalidasi, mengakui, mengotorisasi pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan, termasuk sumber tafsir, sumber fatwa, sumber dan lain-lain. Karena pada akhirnya kita atau orang itu ketika menafsir sebuah makna itu kan berangkat dari pengetahuan pengalamannya masing-masing gitu. Nah, ini pengetahuan dan pengalaman perempuan pada isu hamil karena diperkosa misalnya atau isu-isu lain itu kalaupun mungkin bahasa hukum maupun bahasa fikihnya belum belum menemukan jalan, ya mari kita memberi dulu kesempatan pengalaman itu bisa muncul agar orang tahu dan sadar bahwa orang diperkosa itu menurut catatan-catatan pendamping dan mereka yang berkosa itu ngomong aja susah gitu loh. Mau ke polisi aja susah, tapi langsung dibatasi 40 hari. 40 hari sehingga ya kalaupun ia mau 40 hari misalnya ya 40 hari harusnya ada hukum yang mengatakan bahwa dia dilindungi kalau dia diperkosa, dia direhabilitasi, dia ditemenin misalnya. Keluarkanlah uang untuk itu. Nah, sama kayak bank itu kan bangkrut kok ditalangin negara. Triliunan gitu loh untuk pengusaha, untuk bahkan ya para pejabat dan lain-lain. Tapi kalau giliran rakyat susahnya minta ampun gitu. Nah, konteks itulah yang menurut kita perlu Iya. bersama-sama. Saya nggak tahu gimana, mungkin ada banyak juga dari hukum atau dari yang lain. Makasih. Ya, mungkin saya bisa menyampaikan sedikit, Pak. Nggih, mangga, mangga, mangga. Sip. Jadi memang hukum di kita ini kan eh, belum menerapkan asas keseimbangan. Jadi Mm-mm. lebih fokus pada pelaku bukan pada korban. Jadi artinya apa? Eh, yang menjadi tolak ukur selesainya suatu kasus itu pelakunya, bukan korbannya, Ya. gitu. Jadi bagaimana pelaku ini, apakah dia harus dipidana berat, harus mendapatkan keringanan, atau apa. Tapi korban tidak pernah, misalnya korban perkosaan, setelah itu dia hanya sebagai saksi. Setelah itu nasibnya bagaimana? Nggak ada yang tahu. Sama juga misalnya korban pembunuhan. Ini harus dikenal sanksi gini-gini. Keluarganya bagaimana? Yang kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan saudara, tidak pernah dipikirkan. Jadi memang hukum di kita ini masih fokus pada pelaku. Jadi belum seimbang antara kepentingan pelaku dengan kepentingan korban, ini belum seimbang. Jadi belum menerapkan asas keseimbangan. Itu yang memang di dalam diskusi-diskusi hukum, khususnya hukum pidana itu yang sesungguhnya menjadi keresahan kami. Ini bagaimana, tapi untuk merubah budaya itu, termasuk aparat-aparat ini juga nggak mudah gitu. Gitu. Nah, barangkali apa ya ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang seperti Pak Yai ini yang memang dibutuhkan untuk pencerahan bagi aparat pembuat undang-undang maupun penegak hukum. Gitu. Demikian, terima kasih. Ya, barangkali Kang Fakih mau menanggapi lagi? Ya, saya kira penting, menarik gitu. Nanti Ya. tidak hanya pikiran saya, pikiran Bu Ani, pikiran Bu Uma juga bareng-bareng. Karena setiap orang punya keluarga minimal atau followernya masing-masing. Sama-sama kita membangun budaya itu. Karena kalau tidak bersuara, ya siapa yang akan membangun? Siapa Padahal yang kalau ini Pak Yai, kalau di Ini. bukunya Azhar Ali Engineer yang pernah saya baca itu kan beliau itu kan di buku itu menjelaskan bahwa sebenarnya di era Rasulullah pun itu sebenarnya keberpihakan terhadap perempuan yang diperkosa itu kan sudah ada. Ketika kemudian beliau kan pada saat itu ketika ada seorang perempuan yang diperkosa terus kemudian menyampaikan kepada Rasulullah itu kan hanya satu satu apa namanya seorang saja tanpa saksi itu kan Rasulullah sebenarnya kan juga menerima. Ya Maksudnya itu. eh, eh, tapi kan kesini kok menjadi Ini yang di orang yang aku perkosa harus mencari 4 saksi. iya Diperkosa 4 itulah. saksi itu Padahal kan gimana? orang perkosa nggak mungkin Nggak kemudian kesulitan mungkin. pasti akan mencari Ya, saksi. karena yang ngomong ya tadi para laki-laki yang nggak mengalami bagaimana susah dan pusing. Nah, itu pengalaman kan, pengalaman laki-laki tidak diperkosa dalam konteks tadi dia yang memutuskan.
Ya, Ya, baik. bareng lah. Terima kasih. Oke. Ya, menarik sekali diskusi kita. Ini masih ada sekitar 2 pertanyaan dari jamaah Zumia. Yang pertama dari Bapak Ahmad Faisal, izin bertanya Bu, mengenai kondisi yang biasanya terjadi ketika mengasuh anak. Ibu yang cenderung memarahi anak atas kesalahannya, sementara ayah biasanya membela atau melindungi anak dari amarah ibunya. Apakah itu akan mempengaruhi kedekatan batin anak atau mempengaruhi terhadap respon anak? Bahwa ibu adalah sosok yang suka marah, sementara ayah adalah tempat berlindung. Pertanyaan yang lain dari Bapak Muhlisin Pati, yang pertama, apakah metode qiraah mubadalah hanya dipakai terbatas untuk memahami teks Quran hadis? Kemudian pertanyaan kedua, apakah bisa dipakai untuk membaca teks-teks fikih yang melibatkan isu gender seperti imam sholat harus laki-laki, padahal ada keluarga yang suaminya tidak paham agama dan istrinya alim tentang agama, jauh dari masjid, musola, dan ingin dapat pahala jamaah. Kemudian yang ketiga juga tentang sholat perempuan yang sebaiknya di rumah karena takut fitnah. Dan terakhir, kabar tentang penduduk neraka terbanyak adalah perempuan. Bagaimana qiraah mubadalah memberi tawaran pemahaman yang tepat? Terima kasih. Monggo, ini memang banyak pertanyaan yang ditujukan pada Kiai Fakih sebagai penulis buku, tapi nanti juga berikan kesempatan kepada dua pembahas untuk memberikan refleksi atas pertanyaan ini. Monggo. Coba duluan nih. Pertanyaan Monggo. pertama, misalnya soal ibu suka marah, ayah yang justru membela, itu juga menurut saya kontekstual. Maksudnya kontekstual itu, kemarahan tuh ada yang berangkat dari karakter, ada yang berangkat dari stimulasi, stimulan. Stimulan. Jadi pada saat yang sama, bapak yang suka marah juga banyak gitu loh, banyak. Nah, karena itu kan pertanyaannya adalah kalau ia karakter, kita mau mengubah apa enggak? Kalau ia stimulan, ya stimulannya harus dikurangin gitu loh. Apa stimulan itu? Misalnya bisa jadi ibunya suka dimarahin sama suaminya, atau bisa jadi apa namanya, suasana psikologinya tuh dia tertekan terus karena dari mulai apa namanya, matahari terbit sampai mata bapak terbenam katanya, itu ngurusin segala-gala sendirian. Ini kan siapapun akan stres gitu loh. Siapa ketika stres ya gampang marah. Siapa yang paling dekat? Ya anaknya gitu loh. Ini kan stimulan namanya, stimulan. Karena itu ya ya di samping juga mungkin karakter macam-macam ya kadang-kadang, atau seorang ini kan seringkali berharap besar sama anaknya. Sehingga kalau salah sedikit, kurang sedikit itu mudah marah karena harapannya terlalu besar. Padahal ketika dia ngajar untuk orang lain dia nggak mudah marah. Tapi begitu ngajar untuk anaknya dia mudah marah karena harapannya terlalu besar. Misalnya pengen anaknya cepat pintar lah, cepat hebat lah. Nah kalau yang begini kan perlu apa namanya ya perlu si perempuan ini perlu belajar, perlu tahu, perlu paham. Tetapi yang begini juga bisa laki-laki, bisa bisa si suami gitu loh. Suami itu kan ini cerita yang tadi bisa jadi kan laki-lakinya itu kontak sama anaknya jarang. Karena jarang dia tidak mengalami bagaimana sumpeknya nemenin anak itu. Anak yang susah sekali diatur gitu loh. Dalam konteks diatur itu diharapkan oleh orang tuanya gitu. Itu ya seringkali si laki-laki juga kalau dia terus-terusan nemenin anak dan anaknya tidak seperti yang diharapkannya, itu juga marah, gampang marahnya. Nah, karena itu menurut saya dalam konteks tadi itu ya perlu dikenali, perlu dicari solusi, tentu ya perlu masih banyak, tapi tentu saja tantangan hidup ini kadang tidak cukup waktu untuk membuat kedua orang tua, mau ayah mau ibu, untuk bisa mudah anggaplah mendidik atau menemani anak. Kadang-kadang begitu. Jadi ya begitulah kira-kira sih ayahnya mungkin gampang anggaplah punya anaknya, tetapi begitu ada anak, dia nggak mau tahu ada apa-apa keluar. Ada masalah-masalah ngopi, cari teman gitu. Ya dia tidak. Sementara si istri, si perempuan terus berhadapan dengan anak. Misalnya begitu. Nah kalau sadar bahwa anggaplah istri atau ibu inyaknya itu mudah marah, dia tidak, yang tidak mudah marah, nemenin dong gitu loh. Si suami yang temenin, biar si ibu ini tidak mudah marah. Entah nemenin, bukan membela, ya membela dalam arti lalu menghalangi, tapi nemenin bagaimana ngelolanya.
jadi teladan, bisa jadi ngurangin stimulasinya dan lain-lain ya. Karena dia yang dalam konteks sifat atau karakter mubadalah itu, adil itu kan artinya yang mampu ngelola emosi, dia yang menjadi teladan atau menemani agar yang kurang mampu bisa belajar. Dalam konteks ini istri. Bisa jadi sebaliknya gitu, sebaliknya, dan itu juga banyak saya tahu. Artinya ya bisa saling belajar satu sama lain ya. Tapi tentu saya tidak ngomong kadang gampang saya juga, tapi prakteknya tidak mudah karena tantangan hidup ini tantangan hidup yang sedemikian rupa ya. Nah, pertanyaan kedua sebenarnya ya sudah, kalau sekedar isu-isu tadi semua sudah saya tulis di buku-buku saya. Mbak Esti pasti tahu. Di buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah semua pertanyaan itu sudah ada. Perempuan bukan makhluk domestik itu sudah ada semua. Yang intinya adalah bahwa mubadalah itu tidak hanya Quran hadis, tetapi teks apapun yang mau kita jadi rujukan. Termasuk tadi konco winking, termasuk hukum yang saya bilang tadi kan hukum kalau mau jadi rujukan ya ditafsirkan. Kalau tidak mau ada kritik, tidak mau digunakan ya itu terserah. Jadi fikih juga ya sama, kalau mau digunakan silahkan ditafsirkan agar memungkinkan terjadinya tadi kemaslahatan, kebaikan, dan lain-lain yang ditanyakan tadi. Bisa nggak? Bisa. Apa jawabannya? Baca buku aja deh, karena panjang itu. Panjang satu persatu, silahkan. Kecuali kalau ada waktu ya mungkin sementara itu dulu. Ya, baik, terima kasih. Sepertinya kita tinggal 1 menit lagi waktu kita udah sampai pada penghujung acara. Saya tidak akan menyimpulkan karena forum malam ini adalah forum kita belajar sekaligus berefleksi. Tapi satu hal yang mungkin menjadi highlight pada forum kita pada malam hari ini adalah bahwa mubadalah tidak hanya sebagai perspektif, tapi juga sebagai metode yang menunjukkan bahwa interseksionalitas itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dalam hal ini misalnya perspektif agama dan juga hukum menjadi bisa dilihat dengan lebih adil gender gitu ya, terutama terkait hal-hal yang berhubungan dengan etika reproduksi. Itu saja, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh narasumber yang sudah menyediakan waktu pada malam hari ini, kepada Afkaruna, kepada seluruh peserta yang menyimak sampai berakhirnya acara. Jangan lupa mengisi daftar hadir untuk bisa mendapatkan sertifikat kepesertaan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf Mbak Hesti, barangkali saya bisa minta tolong untuk screenshot peserta. Saya dari tadi nyoba ini gaptek, memang kok enggak tidak muncul. Ya. Oke. Mbak Esti denger nggak? Senyum ya. Ya senyum, mari senyum semua. Kita nggak tahu di slide berapa, siap senyum. 1, 2, 3. Lagi. Ini udah hidupin kamera semua. 1, 2, 3. Baik. 1, 2. Ini nggak tahu dapat slide-nya berapa. Yang penting pasang gigi terus ya. Ya, siap. Biar ke capture senyumannya. Senyum mubadalah. Baik, sudah Mbak Zaim. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di forum-forum yang lebih menarik lagi di masa yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Mbak Pak Zaim, Yai. terima Oke, kasih Bu sami-sami. Ani, Terima Mbak kasih Uma, Kang Matur Fakih, Mbak Mbak Hesti. Hesti, Prof. Bu Uma, Zaim. Prof. Ani. capek ini. Ibu Mbak Nung mana tadi sempat masalah itu Mbak Nung Bu Hesti. koneksinya. Nung Terima siapa? kasih.